Saya akan mereview kembali pembahasan mata kuliah hukum bisnis tentang selayang pandang hukum ekonomi yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Rindi Ardayandi SHMH. Yang pertama ada hukum. Hukum tidak hanya tertulis, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan apabila melanggar akan diberikan sanksi yang tegas. Kemudian ada tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada dasar pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian bab 10 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Kemudian pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk meyakinkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Pertama, adanya HAM, yaitu hak asasi manusia. Kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Kemudian ada pemerintahan berdasarkan peraturan atau kekuasaan. Kemudian adanya peradilan administrasi. Selanjutnya ada unsur negara hukum. Pertama, adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kekuasaan rakyat. Kemudian, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Kemudian, adanya penguasaan dan badan atau lembaga peradilan yang beban dan pendiri dalam kestrian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Kemudian adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kemudian ada ekonomi atau bisnis, yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan baik di bidang produk barang, distribusi atau pemerataan barang atau perdagangan barang dan jasa. Kemudian ada hukum ekonomi, yaitu hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian ada pembagian hukum. Hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hukum pribadi dengan negara secara pidana. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur dengan orang pribadi atau dengan orang-orang yang khusus. Kemudian ada prinsip hukum bisnis. Yang pertama, adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua, terpenuhnya syarat-syarat perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan pihak, terus adanya objek tertentu, terus adanya kekuasaan atau klausul yang halal, terus adanya jaminan dari adanya pelaksanaan, yaitu hukum atau keamanan. Nah, sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.